Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, suyanto.id. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video dari suyanto.id. Kali ini, apa yang akan kita bagikan, apa yang kita pelajari? Kita akan membicarakan persoalan PPDB, zonasi yang terkenalnya. Dan oleh karena itu kita mengundang narasumber kita muda, istimewa. Beliau adalah aktivis guru, banyak terlibat dalam pembentukan asosiasi-asosiasi profesi yang membela kepentingan guru. Beliau juga menjadi badan advokasi di P2G, sehingga beliau sangat akrab dengan guru. Dan oleh karena itu kita undang ke sini dan kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suyanto. Ya, terima kasih Mas Iman Janatul Hairi. Ini nama lengkapnya. Dan beliau juga aktif menulis, meneliti di media massa, terutama media massa besar, termasuk Kompas misalnya saja. Itu tempat beliau membela kepentingan guru. Nah, gimana Mas mengenai PPDB yang terkenal dengan zonasi? Apakah masih meninggalkan persoalan atau oke lah sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan dan memeratakan kualitas. Pada awalnya saya dulu mengatakan bahwa kualitasnya itu belum belum cukup untuk diratakan, saya bilang gitu. Yang karena belum cukup diratakan, yang lebih diratakan itu masalahnya. Jadi luar biasa ya. Gimana menurut Kaca, Mas Iman, sebagai ini badan advokasinya para guru kita ini, misalnya. Iya, saya jadi berubah pikiran ya ketika Pak Suyanto bilang masalahnya diratakan ya. Karena karena itu betul juga gitu ya. Kita kita sama-sama tahu ya cita-citanya bagus ya. Heeh. PDB dengan adanya jalur zonasi itu kan secara teori adalah cita-cita yang baik ya, supaya Ya. pemerataan gitu. Tapi ternyata masalahnya yang merata gitu ya. Baik, yang pertama, PPDB ini memang menjadi konsen dan disayangkan dia terjadi seperti musiman ya. Namun, seperti tadi dibilang bahwa, PPDB ini zonasi terutama ya, itu kan, cita-citanya bagus agar ada pemerataan, tetapi pada praktiknya nanti ini yang menurut beberapa pakar ya, dari Kemdikbud pernah berstatement juga, walaupun hanya sekedar, apa namanya, sekedar statement sedikit yang maknanya sangat dalam ketika mengatakan bahwa ini adalah masalah kejujuran, bilang seperti itu. Ya, Jadi PPDB itu memang ada 4 jalur seperti kita tahu ya, ya, sesuai dengan Permendikbud tahun 2021. Itu jalur zonasi, jalur zonasi, jalur afirmasi. Ini masih. harus berurutan ya Pak Yatmo, makanya Ya. saya tadi klarifikasi. Zonasi, afirmasi, zonasi itu sesuai dengan wilayah, Hmm. afirmasi itu karena dia misalkan, miskin gitu ya. Hmm. Lalu yang ketiga itu pindah orang tua bagi, pegawai negeri, PNS gitu ya, dan juga Polri, jaksa yang pindah orang tuanya. Nah, ini mendapatkan kuota khusus di dalam jalur tersebut. Nah, Hmm. yang terakhir itu jalur prestasi. Masih. Idealnya prestasi itu di belakang, maka dia adalah sisa kuota. Ya. Nah, tapi praktiknya nggak begitu. Prestasi malah yang di depan gitu, zonasi yang di belakang. Nah, kenapa ini sangat kisruh sekali? Saya kira ketika cita-cita dari PPDB pemerataan dikiranya dengan sistem zonasi ini, maka apa yang kita sebut sebagai jarak gitu ya, apa yang kita sebut sebagai jarak rumah dan sekolah, ternyata itu bukan perkara sederhana gitu ya. Karena jarak rumah dan ke sekolah itu kita bicara geografis nggak berubah gitu, tapi perhitungan demografi itu urusannya lain gitu. Hmm. Pembuktian terhadap jarak rumah berdasarkan demografi, disinilah celahnya. Jadi makanya kami kemudian berkesimpulan, ini juga ditulis dalam investigasi Kompas di tahun ini untuk PPDB itu menerbitkan 10 tulisan khusus untuk PPDB. Ya. Hmm. Dan menyebutnya ada satu temuan misalkan
sekolah favorit babak belur. Suatu. Apa ini sekolah babak belur ya? Jadi ternyata situasinya adalah apabila makin favorit sekolah itu, misalkan sekolah itu memang tidak cawe-cawe gitu ya, mengambil jalan yang benar gitu. Hmm. Itu maka tantangannya lebih besar. Karena yang ingin masuk ke sana itu bukan orang biasa, ya. Ada orang-orang di level kabupaten, ada orang-orang pejabat di level provinsi dan di level kementerian. Belum lagi aparat di level kejaksaan, di level polisi. Ini anak-anaknya ini akan di sana dan mereka melakukan, ya mohon maaf, intervensi yang sangat masif. Jadi guru ini, bayangkan ya kondisi guru kita ya. Guru sudah apa namanya, mungkin ya tidak kuat-kuat amat, tidak semua guru paham peraturan gitu ya, Hmm. tentang Ya. perlindungan diri dan juga PPDB, tapi harus menghadapi Goliat yang sangat besar itu. Makanya ada istilah babak belur itu saya pahami dari si guru, oh ini maksudnya gitu. Dan ada wilayah-wilayah tertentu, ini temuan-temuan yang menarik, misalkan yang dia kategorinya adalah kota 1.000 ormas. Nah, itu disamperin ormas perkara zonasi. Karena ada orang tua ini menggunakan segala koneksinya. Bahkan yang paling bawah sekalipun menggunakan, ada kejadian beberapa warga ini di Bekasi marah-marah menggunakan koneksi kepala desa. Hmm. Itu kepala desanya marah-marah, mungkin sudah ada deal kali perjanjian. Nah, itu serangkaian fenomena, tapi kita kembali ke awal soal PPDB. Yang baru-baru ini adalah Pak Suyanto, itu adalah soal cuci rapot. Hmm. Ya, ya, ya. Hmm. Nah, biasanya cuci rapot itu di masa lalu itu pihak orang tuanya, oknum orang tuanya yang merubah gitu ya rapot anaknya ketika daftar. Hmm. Nah, persoalannya yang kemarin adalah pihak sekolah juga terlibat gitu. Pendataan dari sekolah sampai fisik dimiliki orang tua dirubah, dibagusin lagi, lalu kemudian disetorkan ke sekolah yang dituju gitu. Nah, ketahuan ketika ada data dari Kemendikbud gitu, 51 siswa. Nah, makanya kami dari P2G sebetulnya punya punya berapa statement ya. Yang pertama, kalau dokumen sudah dirubah, itu sebetulnya sudah di luar pendidikan, itu adalah praktik menyimpang, mengandung unsur pidana dan perdata. Siapapun, oknum orang tua, guru, sekolah, pejabat, saya kira itu harus diusut tindak lanjut gitu ya secara perdana dan perdata. Nah, yang kemudian jangan dilupakan juga, walaupun ada oknum guru yang terlibat, kita harus tahu dulu posisi guru dalam sekolah gitu ya. Ini kan kerjasama antar orang dewasa kalau kita boleh sebut ya, orang tua, kepala sekolah, guru gitu ya, yang mungkin juga ya pendidikan mungkin ada yang terlibat. Nah, posisi guru ini kan sebetulnya terbawah ya. Ya. Dari semacam komplotan itu kan yang di bawah itu guru gitu. Jadi kami walaupun ada guru yang terlibat tetap harus melindungi kan. Nah, Hmm. kita harus tahu juga posisinya dia, mereka adalah pasif. Mereka ini di bawah, ya di bawahnya kepala sekolah tentu saja seperti itu. Nah, Hmm. makanya kemudian PPDB ini juga saking bermasalahnya, KPK ini mengeluarkan SE, Surat Edaran Nomor 7 tahun 2024 untuk menguliti PPDB. Tapi sampai hari ini belum belum kedenger tuh Pak Suyanto, apa jangan-jangan macan kertas aja gitu ya. Hmm. Nah, ketika salah satu kasus yang cuci rapot itu terjadi di beberapa minggu ini, 1 minggu ini kan ada dua hal. Pertama, yang bermasalah adalah perilaku orang dewasa, komplotan ini ya, tetapi yang jadi korban kan anaknya. Nah, ini yang kami Ya, kira hak anak itu harus dipulihkan. Mungkin seperti itu, Pak Suyanto. ya. Oke, dan moral hazardnya itu juga ada, Mas. Itu seperti gara-gara PPDB yang skemanya zonasi itu, orang mengubah kartu keluarga. Jadi anaknya dimasukkan ke keluarga orang yang atau saudaranya yang dekat dengan sekolah-sekolah favorit. Dan ada yang memalsukan surat keterangan miskin, dulu pernah terjadi itu. Dan juga ada yang pindah alamat, yang agak elegan, tapi itu hanya bisa dimiliki opsi itu oleh orang yang kaya. Jadi beli rumah di dekat sekolah yang dipersepsikan favorit itu loh. Jadi memang semangatnya dulu kan sekolah favorit itu mau ditiadakan dengan alasan itu tidak baik.
menurut saya baik saja. Sekolah favorit itu kan yang membentuk itu tidak sengaja, itu proses itu yang membentuk itu. Tidak bisa begitu lahir favorit sehingga mau diratakan. Oleh karenanya untuk meratakan itu syaratnya ya tentu saja infrastrukturnya baik, kemudian gurunya juga cukup dan Pemda itu juga membangun serius, kan begitu Mas ya. Tidak diambil satu segmen saja kemudian bisa menyelesaikan semuanya. Ini gimana menurut pengamatan sampean? Iya, memang betul favoritisme sekolah itu sesuatu yang terbentuk di masyarakat. Kalau bahasa ekonominya branding. Ya, Branding itu nggak bisa dihilangkan gitu. Yang harus kita lakukan sebetulnya antara dua hal. Gimana caranya sekolah favorit negeri seperti itu bisa jadi banyak, itu kan ah, satu. iya. Berarti kan pemerataan mutu sekolah ya. Mhm. Terus yang kedua juga pemerataan mutu gurunya, karena sekolah favorit juga biasanya ya gurunya juga bagus-bagus gitu kan. Maka kemudian dari sisi guru harus ada pemerataan, misalkan afirmasi guru-guru di daerah-daerah yang sepi dan lain seterusnya. Mungkin beberapa sekarang sudah ada, tapi kami kira program-program semacam itu harus ditekankan jadi prioritas dan menjadi sebuah tantangan yang menarik gitu. Jadi jangan melihat, aduh saya dimutasi ke daerah yang menyedihkan lah gitu kan ya. Ya. Nah, mungkin kondisinya menyedihkan, tetapi ketika dia berangkat, dia berangkat dengan sejumlah tunjangan besar misalkan. Ya, ya. Siapa yang berani ke pulau A, Anda mendapatkan tunjangan besar gitu. Hmm. Atau mungkin tunjangannya tidak besar, tetapi kami memastikan kalau Anda ke daerah B, listrik sinyalnya ada. Karena nyawanya sekarang ya di era digital kan listrik dan sinyal gitu ya. Ya, ya. Jadi kalau itu bisa dipastikan, saya kira pemerataan ya sekolah-sekolah termasuk yang sekolah favorit, harusnya sekolah favoritnya yang digandakan gitu ya, Ya, bukan ya, image-nya. Image itu kan nggak bisa dia seperti iklan kan, ya. tidak bisa diserang dengan seperti itu. Nah yang kedua, favoritisme itu bukan favoritisme persepsi masyarakatnya, karena itu akan susah sekali, tetapi kita memberi kesempatan kepada banyak orang. Nah, sistem zonasi itu, sistem PPDB itu yang kita kenal sebagai zonasi, itu kan ingin memberi kesempatan kepada semua orang. Tetapi kita tahu sendiri bahwa ketika masyarakat dibiarkan bersaing dengan cara seperti itu, kita sadar bahwa hanya yang kaya juga yang punya effort, kesempatan, dan juga kelebihan untuk mengirimkan anaknya ke sekolah favorit. Dia Ya. bisa ngelesin anaknya, dia bisa beli tanah di pinggir sekolah, jauh-jauh hari sebelum anaknya bisa masuk sekolah tersebut. Itu tidak bisa kita pungkiri gitu. Makanya kami dari P2G sebetulnya selalu menanyakan evaluasi PPDB tiap tahun itu kita belum pernah dengar loh Pak Suyanto. Apa sih evaluasinya itu belum ada. Terus juga kedua sanksi. Ketika PPDB sudah selesai, kami tidak melihat ada sanksi yang signifikan terhadap maaf gitu ya sekolah yang melakukan itu. Misalkan sekolahnya dicat merah gitu ya Pak Suyanto ya, 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 ya. dai bahwa dia telah melakukan pelanggaran PPDB, misal gitu seperti itu. Nah, saya kira itu bisa dilakukan gitu. Kalau ada oknum dan bersalah ya, Hmm. karena beda-beda kasus. Oke, baiklah Mas Iman. Dan memang banyak masalah. Tentu saja kita menyelesaikan masalah itu satu demi satu dan negara maju yang pendidikannya hebat itu tidak sekali dalam semalam bisa menghebatkan sekolah seperti orang selalu merujuk Finlandia misalkan. Wow, itu dari segi kultur historisnya itu panjang perjuangannya dan terutama untuk skim yang prestasi itu juga pusing sekolah karena nggak ada UN ya, itu nggak ada nilai yang bisa digunakan untuk komparabilitasnya itu. Jogja tapi beda ya. Nah, kalau Jogja berani Iya, untuk ASPD itu. Jadi dulu asesmen pendidikan daerah, dulu dulu bunyinya asesmen standar pendidikan daerah gitu. Tapi nggak berani menggunakan standar sekarang. Jadi asesmen pendidikan daerah saja. Tapi itu kan bisa digunakan untuk masuk skema prestasi dengan gampang gitu, karena komparabilitasnya itu. Baiklah Mas Iman, saya kira sampean sudah bisa memberi inspirasi, usulan, dan saran kepada pengambil kebijakan sekolah, guru maupun orang tua. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.